Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengenalan kita tentang server lokal. Kali ini saya akan berbagi cara tentang backup dan restore server. Oke, langsung saja. Pertama kita buka terminalnya dengan menekan Ctrl Alt dan huruf T secara bersamaan pada keyboard. Ya, setelah muncul terminal seperti ini, kita ketikkan atau kita aktifkan dulu servernya dengan cara mengetik sudo /off /lam star, lalu tekan enter, masukkan password. Oke, server sudah berjalan, ditandai dengan oke pada starting Apache, MySQL dan sebagainya. Dan kita sekarang buka browser. Jadi backup ini sangat diperlukan untuk berjaga-jaga ketika suatu hal terjadi dengan laptop atau komputer kita atau server kita. Nah, dengan adanya backup maka kita bisa mengembalikan kembali kondisi server seperti sedia kala. Nah, apa saja sih yang biasa terjadi dengan server? Bisa karena komputer atau laptopnya mengalami kerusakan yang perlu diservis parah, ternyata setelah diservis harus mengalami install ulang, atau servernya laptopnya sudah rusak sekali, maka sudah tidak bisa digunakan. Nah, dengan kita mempunyai backup, kita bisa menginstal ke laptop yang lain. Atau juga servernya dihack, dihacker oleh para hacker, di cracker. Kalau hacker biasanya orang-orang baik yang mencari celah dari sebuah server untuk kemudian ditunjukkan bolong-bolong dari sebuah server itu. Jadi di crack oleh orang-orang jahil yang bertangan jahil, maka kita bisa mengembalikan lagi server kita seperti sedia kala dengan merestore backupan kita. Oke, ini servernya sudah jalan. Kalau kita buka server ini, misalnya kita klik Cibas Academic, di sini masih kosong, belum ada database yang kita pasang. Jadi ini Cibasnya atau aplikasinya masih baru, belum ada database yang disediakan, baru database di model saja yang saya pasang, karena servernya masih baru. Itu untuk purpose masih database belum ada. Begitu juga laman SD, ini masih kosong, belum ada databasenya. Ringkasan media wiki juga masih kosong, belum diinstal. Jadi ini laptop dengan server yang baru. Namun kita akan coba mengenalkan bagaimana cara membackup dan kemudian merestore dengan menggunakan
terminal. Oke, kita kembali ke terminal. Ini terminalnya tadi masih belum kita tutup ya. Kita akan membackup database yang ada di server CAM ini. Pertama kita masuk ke bin ya, yang ada di oplam. Jadi dengan mengetikkan pada terminal cd spasi garis miring op garis miring lam garis miring bin, lalu tekan enter. Nah, kita sudah ada di bin. Oke, setelah kita masuk bin ya, folder bin dari oplam bin, kita ketikkan titik garis miring mysql doom negatif u ya. Ini usernya apa? Kalau di sini masih baru, usernya belum diubah, berarti usernya root. Kalau usernya sudah diubah ya silakan negatif u, nama usernya apa tanpa spasi. Kemudian negatif p password ya, p passwordnya apa. Ini passwordnya belum ditulis, jadi jangan ditulis di sini. Kalau ditulis nanti passwordnya mudah dilihat. Kemudian strip all ya, all strip database. Nah, kemudian tanda lebih besar ini ya, tanda untuk mewakili home user desktop ya. Jadi menggunakan tanda gelombang seperti ini, garis miring desktop ya, berarti nanti hasil backupan itu akan disimpan di desktop dengan nama 250620 sdn lim02 sql. Oke, jangan sdn ya, karena ini kita hanya nyoba, datanya masih kosong ya. Namanya silahkan ya, kalau ini saya menggunakan namanya 2506, berarti tanggal 25 bulan 6 tahun 2020 ya, dengan coba titik SQL. Jadi ada titik SQL nya. Ini namanya silahkan bebas ya, sesuaikan dengan keinginan nama filenya, yang penting ada titik SQL. Kalau sudah, kita tekan enter. Dia akan minta password. Password yang diminta di sini ini adalah password dari server ya. Kalau ini password yang di sini ini password komputer atau password laptop. Kalau yang ini password dari server ya. Jadi passwordnya apa ya? Kalau masih baru, CAM yang baru diinstal, biasanya passwordnya masih kosong. Oke, kalau sudah diketik password, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu, ini sedang proses membackup ya. Jadi backup itu sangat penting, kita harus membiasakan untuk selalu membackup ya, melakukan backup agar istilahnya sedia payung sebelum hujan. Oke, backupan sudah selesai ya. Kita lihat di desktop. Di desktop ini sudah ada 250620 coba SQL ya, file yang baru saja kita buat dengan membackup server.
ya. Ini di desktop 250620, besar filenya 20 MB ya, 20 mega saja, megabyte ya, size hanya 20 MB. Oke, itu cara membackup. Nah, sekarang bagaimana untuk merestore ya. Jadi supaya kita tahu bagaimana membackup, bagaimana merestore. Oke, kita kembali di terminal ya. Untuk merestore, perintahnya sama, kita masuk dulu melalui atau masuk ke dalam folder bin dengan mengetikkan cd oplam bin ya, kalau masih baru. Oke, misalnya kita kalau ini tadi langsung dari backup ya, sekarang misalnya kita baru membuka laptop, kita akan merestore ya. Jadi kita buka terminal dulu, bisa dari show application ini ya, kita pilih, ketikkan terminal. Nah, ini terminal, kita klik satu kali. Nah, ini kita merestore, pertama dibuka dulu seperti ini, kita ketik cd oplam bin ya. Oke, sebelum kita restore, kita lihat dulu ini aplikasinya seperti tadi masih belum berisi ya. Makanya tadi ketika di backup hanya kecil saja. Oke, tidak ada username-nya ya. Jadi kalau JBus ketika baru diinstal pertama itu usernya menggunakan JBus, passwordnya pakai tulisan password. Jadi ini servernya masih baru, kita akan merestore. Jadi masuk dulu cd oplam bin ya, ini ke bin, kemudian ketik mysql negatif u root ya. Kalau untuk restore kita ketikkan mysql negatif u root negatif p, kemudian kita enter ya, tuliskan passwordnya. Jadi password yang digunakan ini password server, bukan password laptop ya. Kemudian enter. Nah, tampil seperti ini. Untuk merestore ini caranya dengan mengeklik atau mengetik garis miring, tapi garis miringnya miring ke depan ya, titik, terus ini sebagai perwakilan untuk home user ya, dan ketik desktop. Jadi kalau tidak digunakan tanda seperti ini, nanti tulisannya akan home garis miring usernya ya, karena letak desktop itu ada di home alpi ini ya. Kalau kita lihat komputer, kemudian home alpi. Oke, home ya, home alpi, kemudian di dalam alpi baru desktop ini ya, hanya alpi-nya tidak diperlihatkan. Tapi kalau kita langsung ngetik home desktop tidak akan muncul. Oke, kita kembali jadi ke terminal
jadi home, Alpi, desktop. Nah, kita akan restore ini pas tadi secara kebetulan saya membuka ada file ya, file ini SQL tanggal 29 Juli 2017 SDN lim 03 terakhir ya, jadi ini file ketika saya masih di SD Limbangan 3 terakhir sebelum pindah ke SD sekarang SD Limbangan 2. Ini saya melakukan backup, tadinya belum ada tulisan terakhirnya melakukan backup, karena itu backup terakhir saya simpan dengan nama terakhir, ternyata sekarang masih tersimpan ya. Kita akan merestore file tersebut ya. Oke, caranya seperti ini, garis miring titik home Alpi, atau cukup diwakili dengan tanda ya di atas tab atau di dekat satu itu tanda seperti gelombang. Oke, desktop, kemudian nama filenya 2907 2017 SD lim 03 terakhir titik SQL. Ini sudah lama filenya, menggunakan masih Jibas versi lama, mungkin dengan sekarang masih cocok tidak. Kita coba, kalau sudah tekan enter. Nah, ini terjadi proses restorasi ya, atau pengembalian data. Kita tunggu waktu beberapa menit ya, supaya jangan terlalu lama menunggu. Sementara kita pause dulu rekamannya ya, jeda perekaman ya. Ini restore sudah selesai ya, proses restorasi sudah selesai, ditandai dengan MariaDB ini, database Maria ini dengan ulangan. Ini berarti penginstalan sudah atau perestoran database sudah selesai. Oke, kita keluar dengan mengetikkan exit ya, bye. Oke, kita coba masuk ya. Pertama kita lakukan restore dulu, restart dulu. Jadi servernya kita restart dulu. Oke, sekarang kita coba, mudah-mudahan ya. Ya, ini sudah bisa masuk. Data siswa tahun 2017-18 kelas 6 ada 6A, 6B kelas 6A, 30 kelas 6B 29 ya. Ini SD Limbangan 3. Coba kita lihat ya. Ini ada terjadi kesalahan, maaf, terjadi kesalahan. Oke, laksanakan Jibas. Apa kesalahannya? Error unknown kolom SNKK in file list. Jadi kolom NKK nya tidak ada waktu waktu di SD Limbangan 3 belum menggunakan kolom nomor kakak. Sekarang sudah di PHP-nya ada, di database-nya tidak ada, makanya ada kesalahan seperti ini. Ini harus kita laksanakan Jibas live update. Tapi barangkali mau membetulkan database-nya juga mungkin bisa kita coba.
buka database-nya. Oke, kita ketik localhost /php my admin ya. Kita ketik di browser dengan alamat localhost php my admin. Localhost php my admin MySQL site ya, ini terjadi error. Ini karena username-nya belum mempunyai password ya. Sementara database yang dari SD Limbangan 3 ini sudah punya password. Oke, kita coba akali dulu dengan menambahkan password ya. Sudo oplam security ya. Yes. Oke, kita restart lagi servernya ya. Kita coba dengan username masih localhost php my admin. Ya, kita edit secara manual saja, ternyata dengan menambahkan user masih belum bisa. Kita tambahkan secara kita edit secara manual.
kita bisa masuk ke localhost ya. Oke, untuk kolom SNKK ya. Jadi di file siswa konten ya, siswa konten PHP. Jadi di file siswa CPS Akad ya, kemudian kita ketik siswa, ini tabel siswa. Ya, ini belum ada NKK nya, kita tambahkan struktur ya, add satu kolom after setelah NISN ya, tambahkan satu kolom setelah NISN, kita ketik namanya NKK, parchar saja, lengthnya NKK berarti 20 karakter 16 ya. Oke, kita beri panjang, default none, lalu kita klik save. Ya, NKK sudah ada. Sekarang kita coba kembali, apalagi yang masih error, pendataan siswa ya, itu sudah muncul, NKK tidak ada karena tadi masih kosong, maka NKK kosong, sedangkan NIK tempat tanggal lahir sudah ada semua. Oke, kita lihat seperti apa kalau datanya, misalnya nomor 1 Warkisah. Masih C lintang. Wah, banyak sekali yang ternyata ditambah untuk kalau melihat data secara keseluruhan. Sementara itu dulu untuk cara backup dan restore. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.